Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Novita Sari. Teman-teman, hari ini aku mau unboxing sekalian review chopper Mitochiba CH200 yang ini tuh viral banget di kalangan konten kreator masak ya. Katanya sih si chopper Mitochiba ini bisa menghaluskan segala macam gitu ya teman-teman. Katanya bisa menghaluskan dari mulai bumbu-bumbu sampai ke es batu pun bisa hancur pakai chopper Mitochiba ini. Jadi di video ini kalian jangan skip, nanti aku bakal buktiin beneran gak sih bisa sampai menghancurkan es batu dalam hitungan menit aja. Oke, kita balik ke unboxingnya lagi. By the way, ini aku beli di Shopee. Aku dapat harga segini dan aku bukan beli di officialnya ya teman-teman. Karena kalau di officialnya itu lebih mahal gitu. Ini packingnya cuma satu lapis aja bubble wrap, tapi nggak perlu khawatir karena di dalamnya itu udah dilengkapin pakai gabus yang kayak gini. Jadi ini tuh aman dan dikirimnya pakai kargo mobil, bukan pakai yang motor. Kalau kalian mau beli juga, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi aku ya di bawah. Oke, kita langsung aja lanjut ke reviewnya. Oke, yang pertama di sini kita dapat wadah yang ukurannya 1,2 liter atau 1200 ml. Ini untuk bahannya plastik tebal ya teman-teman. Ini bukan kaca, jadi kalian bisa dengar sendiri nih. Lanjut, kita juga dapat yang ukuran kecilnya. Ini ukurannya 0,7 liter atau 700 ml dan ini juga terbuatnya dari plastik tapi lebih tebal daripada yang besar tadi. Terus ada pisau ukuran kecil, ini untuk wadah yang 0,7 liter. Terus dapat juga untuk pengocok telurnya ukuran kecil. Lanjut ada tutup untuk yang ukuran besar. Lanjut juga ada pisau yang ukuran besar. Terus ada pengocok telur juga yang ukurannya besar. Pengocok telur ini bisa kalian gunakan untuk membuat adonan kue ya. Terus yang pastinya kita dapat mesinnya teman-teman ya. Nah, mesinnya ini dia berat banget. Jadi yang paling berat di antara semua barang yang ada di sini itu mesinnya teman-teman. Nah, untuk wattnya udah ada keterangannya di mesinnya kalau ini tuh 300 watt. Oh ya teman-teman, jangan khawatir kalau ada kerusakan karena Mitochiba ini ada garansinya 1 tahun. Dan kalau misalnya terjadi apa-apa, kalian bisa servis aja ke service center yang udah ada dicantumin di buku garansinya, di kartu garansinya maaf. Sebelum kita coba choppernya, jadi untuk Mitochiba CH200 ini kita dapatnya kurang lebih 7 item sudah dengan pisaunya ya teman-teman, masing-masing satu kayak gini. Oke, sekarang kita bareng-bareng aja tes ya teman-teman, mulai dari yang kapasitasnya besar dulu. Karena ini baru banget datang dan ini juga sekalian aku mau tes aja bareng-bareng sama kalian ya. Jadi yang untuk ukuran besar ini kalian bisa pakainya kayak blender biasa aja gitu ya teman-teman. Tapi bedanya itu mesinnya itu ada di atas kayak gini. Jadi harus disesuaikan dengan lubang yang ada di mesinnya. Kita jetrekin aja langsung taruh gitu ya teman-teman. Kalian jangan bingung kalau misalnya taruhnya cuman gitu aja, bener-bener ya, bukan kayak blender biasanya. Nah, untuk pengoperasiannya kita tekan aja, tapi jangan ditekan terus-menerus. Jadi tekan, angkat gitu. Biar mesinnya itu nggak panas dan nggak gampang rusak. Lanjut, sekarang kita coba yang ukuran kecilnya. Jangan lupa kalau misalnya mau dites, buka dulu ya pengaman yang ada di pisaunya. Udah gitu kita taruh aja pisaunya seperti biasa kayak gini. Lanjut ditutup pakai tutupnya. Dan untuk nutupnya kalian bisa lihat panah yang ada di video. Nah, itu tuh harus disesuaikan dengan lubang yang ada di bawahnya ya teman-teman. Jadi kalau udah kayak gini berarti udah aman, udah nutup ya. Lanjut kita pasang mesinnya. Mesinnya juga harus sesuaikan dengan lubangnya lagi ya teman-teman. Ini nggak ada jetrek, nggak ada kayak gitu, bener-bener cuman disimpan aja di atasnya. Nah, lanjut kita tes. Tesnya sama aja kayak yang tadi ya teman-teman, harus tekan angkat biar mesinnya nggak overheat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk tes pakai bahan-bahan dapur ya. Oh iya teman-teman, sebelumnya si Mitochiba CH200 ini ada 2 kecepatan ya, ada yang kedua dan ada yang ke-1 kayak gini. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhannya, kalian mau kenceng atau enggak. Caranya tinggal diputar aja di bagian atasnya kayak gini, yang di bagian warna hitamnya itu. Tinggal diputar aja ke arah yang kalian inginkan. Nah teman-teman, kita mulai aja untuk giling bumbu-bumbu. Ini aku pakai kemiri, bawang merah dan bawang putih, nggak pakai air sama sekali ya. Dan untuk kecepatannya aku pakai yang nomor 1. Nah,
Setelah cukup beberapa tekanan aja, si choppernya ini udah nggak mau muter lagi ya teman-teman. Jadi udah nggak mau ngalusin apa-apa lagi gitu, udah berhenti. Tapi menurut aku ini tuh nggak halus sama sekali teman-teman, malah lebih halus kalau pakai blender biasa. Tuh kalian bisa lihat ya, ini masih ngegrindil-grindil gitu. Jadi aku di sini inisiatif untuk nambahin air. Jadi nanti mungkin bisa lebih halus gitu ya kalau misalnya pakai air. Nah, jadi ini hasilnya kalau misalnya pakai air, dan ini menurut aku belum halus banget teman-teman. Malah lebih halusan kalau misalnya pakai blender biasa atau diulek ya. Ini mungkin karena aku terlalu sedikit giling bumbunya. Oke lah ya, sekarang kita lanjut aja. Aku mau giling dada ayam pilet. Ini masih ada kulitnya kayak gini. Aku mau giling aja semua. Ini tuh aku giling 200 gram ya, dada ayam. Nah, untuk giling ayam, aku pakai kecepatannya yang kedua. Dan super gampang banget, cuman beberapa detik aja ayam udah halus. Kalian bisa lihat ya di video, dia tuh langsung halus seketika. Sekarang lanjut, aku mau masukin batu es. Dia itu bakalan hancur apa enggak ya teman-teman. Kalau untuk batu es kayaknya sih harus sedikit lebih lama ya teman-teman. Karena aku tuh giling sekitar 1 menitan, ini masih ada grenjilnya batu es. Kalian bisa lihat ya, di pinggir-pinggiran itu masih ada sisa batu es yang kecil-kecilnya. Tapi overall ini tuh halus teman-teman. Cuman mungkin sedikit kurang waktunya ya, sedikit lagi itu udah halus banget. Tapi beneran jadi tercampur rata banget. Dan ini untuk yang suka bikin-bikinan daging olahan, wah ini kepake banget sih teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman menurut kalian? Menurut aku sih ini tuh oke banget ya untuk kalian yang punya usaha daging olahan, bikin dimsum, bikin bakso. Ini udah oke banget teman-teman. Menurut aku dengan harga segitu tuh worth it ya. Kalau memang untuk usaha ya teman-teman, balik lagi. Kalau untuk pemakaian pribadi seperti masak-masak kecil-kecilan gitu ya, gak perlu lah teman-teman ya beli mie Toshiba ini. Kalau misalnya kalian masaknya itu tiap hari besar, masak besar, kalian butuh ini. Tapi kalau misalnya kalian masaknya cuman kecil sedikit gitu ya, kalian gak perlu lah ya teman-teman ini. Tapi itu balik lagi ke pilihan masing-masing. Segitu dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.